wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Marwan SD 54. Saya Sri Mulyani dari SD 055 Petaling. Saya Lydia Siswanti dari SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Selamat menyaksikan. Halo Bu Sri. Halo Marwan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Apa cerita hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Kebetulan ketemu di sini ya Pak ya. Kemarin katanya Bapak mau mengadakan ada obrolan Bapak mau mengadakan cuci. Oh bener. Ya. Bagaimana Pak persiapannya? Kira-kira Pak? Sudah siap. Nah Bapak, sebelum kita memulai proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bapak. Dimana sebelum kita melakukan proses coaching ini Pak, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kita akan diskusi dulu ya Pak ya, bagaimana jalannya proses coaching. Terus supaya apa Pak, kita diskusikan rubrik penilaian ini agar coach dan coaching yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian dan percakapan. Iya Bapak ya. Jelas Bapak? Ya, siap. Iya ya. Yang kedua, begini Pak, dalam sebuah proses coaching itu kan ada kompetensi Pak. Nah kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Oh, kompetensi pressing ada 3. Iya. Apa tuh Pak? Pertama itu pressing. Terus Iya. terus yang ketiga pertanyaan tertutup. Oh iya. Kan kompetensinya sudah Bapak sebutkan ya Pak ya, ada 3. Nah, terus yang pertanyaan saya selanjutnya yaitu bagaimana yang Bapak inginkan untuk saya amati secara spesifik dalam proses coaching ini? Yang jelas mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya. Apakah dalam proses coaching Bapak sudah menggunakan alur perintah? Jelas. Sudah ya Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan pada saat coaching ini Pak? Tentunya menemukan solusi atau langkah-langkah yang disampaikan oleh coaching ya dalam mengatasi masalahnya. Itu ya Pak ya. Ya. Ya, jadi dalam sebuah proses coaching itu kita harus menemukan menemukan solusi dari coaching. Ya. Baiklah Bapak, kalau begitu silahkan Bapak melakukan proses coaching dan saya akan mengamati. Oke. Panas. Ibu Lydia. Pak Marwan, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ada Ibu. Ya, bagaimana sekolahnya hari ini? Ya, begitulah Ibu ya. Tetap semangat ya. Ya, insya Allah Bu. Baiklah Pak Marwan, karena sudah ada Bu ya, silakan lakukan coachingnya. Saya akan Ngomong-ngomong, saya lihat ibu ini lagi galau nih. Ada apa di sana? Iya Pak, saya ini pusing Pak. Kan kemarin saya pernah ceritakan ke Bapak tentang masalah di sekolah saya. Tapi itu kembali lagi muncul dengan masalah yang sama. Ya gini Pak, kan ada anak kelas 8 teman itu, dia itu anak pindahan. Nah, tapi dia tuh sepertinya membawa dampak negatif terhadap kawan-kawannya Pak. Dan juga sering membuli kawannya. Dan kawan yang dibully itu sepertinya kan sebelum dia pindah dia bisa berbicara. Tapi pada saat si ini pindah, kemudian dia membawa pengaruh jelek lah Pak pada teman-teman di kelasnya. Sehingga ada teman yang tidak mau ngikutin dia, tidak mau misalnya diajak belakang merokok atau segala macam, dia tidak mau dibully sama-sama oleh teman-temannya. Jadi gini Bu, sebelum kita menemukan solusinya,
kira-kira Ibu tahu nggak solusinya yang harus dibuat? Sepertinya Pak, solusi yang saya ambil, saya mencoba memanggil si anak tersebut, kemudian saya coba gali kira-kira apa masalah yang dia dihadapi. Bisa jadi masalah internal dari dia sendiri atau pengaruh teman lama dia gitu Pak. Yang kedua, solusi yang akan saya lakukan seandainya yang pertama ini tidak berhasil, saya akan mencoba membuat surat panggilan, memanggil wali murid atau orang tuanya. Kebetulan nih bapaknya kerjanya di luar kota Pak. Yang di sini hanya ibunya yang membimbing dan membina dia. Tapi saya mencoba nanti mengirimkan surat tutup sama temannya yang berdekatan dengan rumah, dan juga ditambah dengan saya telepon atau saya WA atau saya hubungi dengan telepon agar si ibunya datang ke sekolah, kami secara bersama membahas masalah si anak ini. Jadi dari permasalahan yang Ibu ceritakan, utarakan, menurut Ibu solusi apa yang cocok untuk mengurangi dampak dari permasalahan ini? Kalau menurut saya sih Pak, solusi yang akan saya hadapi itu pertama, saya akan membuat kesepakatan antara saya dengan si anak dulu Pak. Nanti seandainya anak ini, kalau seandainya melakukan hal yang sama lagi, nanti dia sendiri yang akan menemukan solusinya apa, misalnya dalam bentuk sanksi ya Pak, bukan materi, sanksi. Itu pertama. Yang kedua, ini juga agar tidak berdampak kepada yang lain. Kalau anak-anak yang lain, nanti kan Pak maklum Pak, anak-anak kelas 8 itu kecemburuan sosialnya itu tinggi. Jadi nanti bilang, oh ibu ini terlalu memihak kepada si A, ini terlalu memihak kepada si B. Nah, untuk menghindari kecemburuan sosial antara si A, si B, si C, nah saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas agar nanti tidak terjadi atau terulang kembali yang namanya bully, kemudian yang namanya tidak disiplin. Nah, nanti di dalam kelas itu kami akan membuat kesepakatan bersama. Ya, baik Bu, gini dari permasalahan ceritakan. Nah, dari situ tentunya Ibu tidak bisa berjalan sendiri. Iya Pak. Pasti ingin mendapatkan dukungan, ya, dari sekolah. Kira-kira komitmen dan dukungan seperti apa yang dilakukan? Kalau saya sih Pak berencana komitmen atau dukungan yang saya harapkan itu bersama guru BK. Saya akan mencoba menghubungi guru BK, kemudian bekerja sama dengan guru BK untuk membahas masalah anak, terutama masalah bullying. Nah, di samping guru BK juga berperan wali kelas dan guru mata pelajaran Pak. Nah, nanti saya akan mencoba kami berdiskusi nanti bersama guru BK, wali kelas, kemudian guru mata pelajaran, dan tidak kalah pentingnya Pak mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah. Ini Bu, Ibu kita sudah melakukan proses ini. Kira-kira bagaimana perasaan setelah melakukan? Ya Pak, terima kasih ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mau menerima, mau mendengarkan sepenuh hati tentang masalah yang saya hadapi. Saya merasa lega dan rasanya Pak seperti masalah yang atau beban yang ada di hati saya nih Pak, rasanya sudah lepas. Jadi badan satu untuk berjalan rasanya ringan sekali. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak yang bersedia mendengar dengan penuh kesabaran tentang masalah yang saya hadapi. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa membina si anak dan bekerja sama dengan guru dan
guru BK, guru mata pelajaran dan kepala sekolah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Bapak sudah melaksanakan proses pitching tadi ya Pak ya. Iya, iya. Ya, bagus sekali, luar biasa, prosesnya berjalan dengan lancar. Tapi ada sedikit pertanyaan dari saya Pak ya. Saya ingin bertanya, diantaranya yang pertama sekali adalah bagaimana Bapak dalam menilai diri sendiri terhadap performa tadi Pak, terhadap proses pitching tadi Pak. Iya, ini sepertinya saya perlu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tadi merasakan sudah sesuai dengan alur cerita belum? ya sudah. Sudah ya Pak ya. Kalau begitu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh, silakan. Setelah saya amati tadi proses pitching Bapak, ada sedikit umpan balik ya Pak, Ya. atau review dari saya. Setelah saya amati pitching tadi antara coach dan Cici, sudah berjalan bagus Pak. Ya, sudah berjalan bagus dan sudah sesuai dengan alur desa. Semoga kedepannya Bapak lebih semangat lagi dalam menjalankan proses pitching ya Pak ya. Untuk apa Pak? Untuk kemajuan dan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya Pak ya, sebagai guru ataupun coach dan ya Pak ya. Kemudian tiga kompetensi yang harus diterapkan pada proses pitching sudah dilaksanakan, di mana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak mendengarkan curhatnya Kuci juga dengan bagus, itu tandanya Bapak mendengarkan dengan aktif. Bapak juga sudah present, datang tepat pada waktu. Terima kasih, bagus sekali Bapak. Nah, dan sehingga dalam proses pitching tadi saya juga bisa melihat Kuci bisa menemukan masalahnya. Bapak, tiga kompetensi dalam pitching itu sendiri sudah Bapak laksanakan, yaitu present, mendengarkan dengan aktif tadi, ya, mengajukan pertanyaan berbobot pada Kuci tadi, sehingga dari semua rangkaian tadi Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bapak, ini pertanyaan yang terakhir sebelum kita akhiri. Selain pertanyaan berbobot yang tadi Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan Bapak dalam proses pitching ini? Tentunya pertanyaan yang mengarah ke alur sehingga pembelajaran dan proses pitching berjalan dengan baik. Jadi kita harus lebih memahami lagi proses pitchingnya ya Pak ya, sehingga dengan alur kita dapat melakukan pitching dengan baik ya Pak ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu Pak pertemuan kita, proses pitching kita kali ini. Semoga dengan adanya diskusi ini dapat menambah semangat kita dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai coach ya Pak ya. Makasih Pak atas Terima kasih banyak Bu ya. waktunya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tetap bersabar, berikan senyum dan saling bertukar kabar. Merah putih pun akan selalu kita adalah guru-guru penggerak, terus belajar dari mulai merangkak. Kita terlahir sebagai para pemenang dan berakhir untuk selalu dikenang. Kita adalah guru-guru penggerak, terus belajar dari mulai merangkak. Kita terlahir sebagai para pemenang dan berakhir untuk selalu dikenang.